Shalom, selamat sore semua, apa kabar? Kita ketemu lagi hari ini di hari Sabtu yang sangat cerah sekali dan sangat berbahagia, cuaca sangat baik. Ya, semoga keadaan kita, hidup kita semua juga dalam keadaan baik-baik. Sore hari ini kita akan kembali bersama-sama untuk membahas sebuah topik yang sangat luar biasa. Namun izinkan saya sebelum memulai topik kita, diskusi kita, sharing kita, saya ingin menyampaikan dulu. Pertama, saya ingin menyampaikan salam kepada semua rekan-rekan yang sudah setia memfollow akun @abalov_ktc_jgc atau @abalov_ktc_jgc. Terima kasih Anda tetap bersama-sama dengan kami sebagai follower yang setia, dan kita tetap bersama-sama membangun jemaat kita lewat platform Instagram ini. Saya juga ingin menginformasikan kepada kita semua, mungkin yang baru bergabung, bahwa Abad Talks adalah sebuah acara ataupun sebuah diskusi live yang kita selenggarakan melalui Instagram Live, di mana di sini kita bisa bersama-sama sharing, diskusi, kita bisa tanya jawab tentang topik-topik seputar, yaitu kegerakan dan juga fokus yang ada di dalam gereja lokal kita. Gereja lokal kita ini adalah gereja yang memiliki satu kerinduan supaya kita bisa sama-sama membangun pelayanan 5 jawatan. Sehingga pelayanan 5 jawatan ini benar-benar membangun tubuh kita, bahkan bisa menjadi mercusuar bagi tubuh Kristus. Nah, Abad Talks ada untuk kita bisa sama-sama, Bapak Ibu sekalian, semua follower yang setia, kita membangunnya. Dan di sini kita akan bahas topik-topik terkait hal tersebut. Jadi ada kegerakan-kegerakan yang akan bersama-sama dalam sharing, ya. Kemudian ada juga mungkin isu-isu hangat, ya, yang sedang hangat atau topik-topik yang sedang hangat, bahkan menjadi kebutuhan saat-saat ini. Kita juga akan bahas hal tersebut. Nah, setiap Sabtu sore pukul 17.00 hingga 18.00 kita akan sama-sama berdiskusi, dan kemudian kita bisa saling tanya jawab, bahkan bisa saling berkomunikasi melalui join screen, ya. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian bisa request untuk bisa join screen seperti hari ini nanti. Saya beri kesempatan. Tidak lupa semua rekamannya juga bisa Anda lihat di dalam IGTV di @abalov_ktc_jgc di akun ini. Dan untuk komunikasi Anda dapat berinteraksi ataupun mengirimkan pesan melalui DM yang akan diteruskan kepada narasumber atau pelayanan terkait yang menyampaikan topik-topiknya. Nah, saya rindu sebelum kita mulai untuk mengencourage Bapak Ibu semua agar kita bisa aktif sepanjang live talks ini, ya. Aktif dalam arti memberikan tanggapan atas topik yang dibahas, ya, atau mungkin ada pertanyaan bisa langsung di chat, nanti ada tim kami yang akan mengakomodir chat-chat kita semua. Bahkan bisa diskusi langsung seperti saya katakan tadi. Caranya gampang, nanti bisa request untuk join screen bersama dengan narasumber, dan kita akan sama-sama ngobrol, karena ini acara yang sangat informal dan kita bisa ngobrol bebas sekali. Nah, salah satu topik hari ini yang penting adalah topik tentang panggilan Tuhan. Tema hari ini adalah Tuhan, saya, dan sebuah misi, seperti yang ada di background belakang saya ini. Nah, ini adalah secara sederhana bagaimana kita mendeteksi panggilan kita. Dan ini merupakan bagian dari Calling Driven Life Series. Ya, apa itu Calling Driven Life? Nanti saya akan sampaikan. Ya, ini merupakan bagian dari Calling Driven Life Series, artinya ini akan juga terkait dengan seri-seri ataupun topik-topik lain terkait dengan panggilan. Ya. Nah, hari ini saya oleh kasih karunia Tuhan, biasanya saya sebagai host, sebagai moderator, tetapi hari ini saya sebagai host juga, sebagai moderator juga, dan sekaligus sebagai narasumber, ya. Jadi saya akan memperkenalkan diri, ya. Kita kenalan dulu, siapakah saya? Saya terlahir dengan nama Budiarto. 12 tahun yang lalu
saya melayani di gereja lokal kita di Abalov KTC. Waktu itu saya melayani ataupun saya ada di dalam pelayanan yaitu sebagai building management dari gedung gereja kita yang ada di KTC ya. Kemudian saya juga pernah ada bersama-sama dengan rekan-rekan di tim pengajaran. Tetapi 2 tahun yang lalu Tuhan membuka jalan bagi saya untuk saya bisa ada di dalam bidang yang memang menjadi calling atau menjadi panggilan hidup saya. Ya. Nah, saat ini saya adalah sebagai koordinator pelayanan Calling Driven Life yang tadi saya sudah sampaikan di awal. Apa itu Calling Driven Life atau pelayanan Calling Driven Life? Adalah sebuah pelayanan yang membantu, menolong, memfasilitasi orang percaya agar menemukan panggilannya, kemudian bukan hanya menemukan tapi juga bisa menghidupi panggilannya, dan juga kemudian bisa berbuah atau berdampak di dalam panggilannya. Ini sangat penting sekali karena kita semua pada akhirnya akan ditanya oleh Tuhan atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita sebagai panggilan hidup kita secara pribadi. Ya, jadi hari ini tema kita adalah Tuhan, saya, dan sebuah misi. Baik, kita akan mulai. Hari ini saya akan membagikan dalam 3 segmen. Segmen yang pertama adalah Tuhan. Ya, di mana di sini saya akan sharing tentang bagaimana panggilan Tuhan di dalam hidup manusia. Kita akan lihat dari orang-orang yang ada di Alkitab, tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Kemudian saya, ya, temanya kan tadi Tuhan, saya, dan sebuah misi. Yang pertama, segmen pertama Tuhan. Kita akan berbicara tentang panggilan Tuhan. Yang kedua, saya. Di sini saya akan sharing tentang cara sederhana mengetahui panggilan pribadi kita. Oleh sebab itu mari yang teman-teman yang belum bergabung silakan di-invite supaya bisa bergabung sehingga kita bisa sama-sama belajar dan kita bisa talk show hari ini. Dan yang ketiga, setelah Tuhan, saya, yang ketiga adalah sebuah misi. Di sini saya akan sharing tentang wawasan berbagai domain yang bisa menjadi satu fokus panggilan tertentu bagi Anda. Ya. Nah, oleh sebab itu sekali lagi saya ingatkan, saya undang, saya encourage untuk aktif ya, memberikan tanggapan, respon di dalam chat ya. Juga bentuknya pertanyaan, bahkan boleh join screen dengan saya di sini ya, kita ngobrol bareng. Baik. Yang pertama saya akan menyampaikan kepada kita semua tentang Tuhan dan panggilan Tuhan. Nah, saya senang sekali karena saya dulu waktu kecil ada sesuatu yang saya tidak pernah lupa, yaitu tentang cita-cita. Nah, kalau ada yang melihat promosi daripada acara hari ini, di mana saya ada bikin vlog video, di situ saya mewawancarai seorang tukang beca. Sebenarnya bukan hanya tukang beca, sebelum tukang beca ada satu pribadi lagi, yaitu seorang tukang penyapu jalan yang saya temukan ketika saya sedang cari lokasi syuting untuk membuat promosi vlog ini. Dan tukang sapu jalan ini ketika saya tanya, "Bapak punya cita-cita enggak?" "Oh punya." "Apa cita-citanya?" "Mau jadi guru." Kesampaian? Belum kesampaian. Dia menjadi tukang sapu. Lalu kemudian ketika saya berjalan, saya bertemu dengan tukang beca yang ada di video saya, ya, promosi video vlog saya. Di situ saya bertanya kan, "Bapak punya cita-cita?" Dia bilang, "Ada." "Apa cita-citanya, Pak?" "Menjadi tokoh masyarakat." Wah, luar biasa. Nah, interaktif ya. Saya pengen tahu teman-teman cita-citanya apa sih dulu waktu kecil. Saya cerita ya, kalau saya dulu cita-citanya jadi profesor. Ya, nanti saya akan cerita apakah itu terwujud atau tidak. Nah, saya pengen tahu dong yang ada di sini cita-citanya apa sih? Boleh ketik di dalam chat room ya. Dulu pasti punya cita-cita kan? Pasti punya cita-cita. Apa cita-citamu? Silakan ketik di dalam chat room. Ya. Silakan. Apakah masih ingat dulu cita-citanya sebagai apa? Atau mungkin sudah lupa ya cita-citanya apa? Wah, ada yang punya cita-cita mau jadi dokter, ya.
Iya, ada yang mau jadi dokter. Biasanya jadi dokter, jadi polisi, jadi tentara, jadi insinyur adalah three top of cita-cita ya. Cita-cita yang paling banyak orang tulis itu adalah menjadi dokter, menjadi insinyur, menjadi polisi atau tentara. Biasanya itu yang paling banyak. Nah, kalau saya sendiri, cita-cita saya dulu adalah sebagai seorang profesor. Saya punya cita-cita jadi profesor. Pertanyaannya, apakah itu tercapai atau tidak? Nah, ini ada lagi yang mengatakan bahwa mau jadi dokter. Wah, ini sudah dua nih yang mau jadi dokter nih ya. Ada lagi nggak yang punya cita-cita mungkin yang agak unik gitu? Pengen jadi petinju atau mungkin jadi apa begitu ya? Silahkan ketik di chat ya, kita interaktif saja. Nah, saya cerita lagi lanjut. Saya dulu cita-citanya jadi profesor ya. Bisa dibayangkan pada waktu SD saya mengisi buku diary teman-teman saya yang isinya nama, kemudian alamat, tanggal lahir, bintang pada waktu itu, ya kan? Istri saya mau jadi artis ini, akun Jen_773 luar biasa, dan dia sudah jadi artis di rumah saya ya. Cita-citanya tercapai, puji Tuhan, haleluya. Nah, kembali lagi kita bahas tentang cita-cita. Sekali lagi, siapa yang punya cita-cita silakan ketik di dalam chat. Bapak Ibu sekalian, waktu saya masih SD, orang ngisinya cita-citanya jadi dokter, jadi artis, jadi tentara, jadi polisi, jadi insinyur. Saya jadi profesor. Ya, serem banget, ya kan? Susah banget gitu cita-cita jadi profesor. Mungkin dalam satu sekolah cuma saya. Waktu saya menyampaikan di dalam vlog saya katakan bahwa setiap kita punya cita-cita. Tetapi cita-cita yang pernah kita tulis pada waktu masih kecil itu kadang-kadang kita sudah lupa. Sebagian orang mati-matian untuk mencapainya. Tetapi hari ini kenyataannya kita semua sedang menjalani sebuah profesi, betul? Kita semua pasti ada di dalam atau sedang menghidupi sebuah profesi. Nah, Bapak Ibu sekalian, antara cita-cita dengan profesi, pertanyaan saya adalah apakah berjalan sesuai? Sebagian ya, saya rasa sebagian besar kadang-kadang tidak tercapai. Apa sebabnya? Mungkin karena waktu nulis belum ngerti tentang cita-cita, ya. Atau mungkin sudah lupa dengan cita-citanya atau terlalu berat cita-citanya. Oleh sebab itu, hari ini kita akan belajar. Selain kita pernah punya cita-cita dulu, bahkan sekarang kenyataannya kita sedang menjalani sebuah profesi, pertanyaan besarnya adalah sebenarnya apa panggilan Tuhan dalam hidup saudara dan saya? Itu sangat penting karena itu yang Tuhan tagih kepada kita. Baik, kita akan terus lagi ya. Misalnya profesi itu apa contohnya? Sebagai marketing atau sebagai sales ya, dan sebagainya. Saya cerita, waktu itu cita-cita saya jadi profesor. Tapi apa yang terjadi? Apakah saya jadi profesor? Enggak. Ya, saya menjalani beberapa tahun sebagai marketing atau sales setelah saya dewasa. Kemudian saya pernah juga pindah ke bagian analis finance dari sebuah perusahaan lembaga pembiayaan. Dan kemudian saya pindah begitu lama juga di dunia pelayanan sampai hari ini. Ya, mulai dari pelayanan media, ya, kemudian pelayanan misi, dan hari ini pada waktu saya berada di gereja lokal Abalov kita, pertama kali saya bergabung sebagai building management. Saya membidangi sesuatu mengelola ya manajemen gereja, gedung khususnya. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali rasanya dengan keprofesoran saya. Nah, terus bagaimana? Belum lagi panggilan Tuhan dalam hidup saya apa? Jadi ini topik yang sangat penting yang kita perlu ketahui sama-sama dan kita bisa diskusi sama-sama. 5 tahun yang lalu kurang lebih saya mendapatkan satu statement atau saya membuat sebuah quotes. Bunyinya seperti ini. Profesi Anda mungkin bukan panggilan Anda. Tetapi panggilan Anda harus dinyatakan di dalam profesi Anda. Saya ulangi. Profesi Anda mungkin bukan panggilan Anda. Profesi Anda mungkin belum tentu sepadan ataupun cocok bahkan match dengan panggilan Anda.
Tetapi panggilan Anda, kita semua harus punya panggilan. Itu panggilan Anda harus dinyatakan di dalam profesi Anda, apapun profesi Anda. Saya kasih contoh. Seorang tukang beca. Tukang beca adalah sebuah profesi. Seorang yang berprofesi tukang beca bukan berarti dia tidak punya panggilan. Ya, pasti dia punya panggilan. Tapi pertanyaannya, apakah tukang beca panggilan hidupnya? Tukang beca sebagai tukang beca adalah sebuah profesi. Bisa saja ya seorang tukang beca yang merupakan orang percaya ini dia punya panggilan. Panggilan yang paling umum adalah memberitakan Injil. Jadi karena dia tukang beca tapi dia tahu panggilannya adalah untuk memberitakan Injil, maka dia tidak memberitakan Injil sampai dia sekolah pendeta, bahkan dia jadi pendeta atau dia jadi pelayan di departemen misi baru dia memberitakan Injil. Tidak demikian. Panggilan hidup kita harus dinyatakan di dalam profesi kita. Memang kadang-kadang profesi kita tidak sesuai dengan panggilan kita atau tidak match atau tidak berhubungan langsung, terkait langsung dengan panggilan kita. Tetapi apapun profesimu, panggilanmu harus dinyatakan di dalam profesimu. Jadi tukang beca ini yang punya panggilan umum memberitakan Injil kepada semua makhluk, dia bisa memberitakan Injil di atas becanya, ya, tanpa terganggu oleh profesinya. Kenapa? Karena adalah panggilan umum. Nanti kita akan lebih jauh melihat lebih dalam lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa kenapa kita tidak menemukan tukang beca yang seperti ini? Atau kenapa kita tidak menemukan seorang tukang sapu yang seperti ini yang punya panggilan? Kenapa? Mungkin karena dia melalaikan atau melupakan, dia mungkin mengabaikan panggilannya, atau mungkin dia tidak tahu caranya, bahkan dia punya perspektif yang mungkin tidak tepat sehingga dia menunggu sesuatu hal sampai dia bisa menggenapi panggilannya. Itulah sebabnya hari ini penting sekali saya punya kerinduan untuk kita bisa sama-sama belajar tentang panggilan. Saudara, ada sebuah statement berkata begini, mengerikan. Kuburan adalah tempat termahal karena banyak orang meninggal bersama dengan potensi yang di dalam dirinya itu belum digunakan. Ya, saya ulang, kuburan adalah tempat termahal karena banyak orang meninggal bersama dengan potensi yang tidak digunakan, termasuk panggilannya itu. Ya, karena nanti tunggu saya jadi pendeta, nanti tunggu saya udah jadi orang kaya, nanti kalau saya sudah pintar dan seterusnya, baru saya akan memenuhi panggilan saya. Karena hari ini profesi saya hanya seorang sales, hari ini saya hanya seorang marketing, hari ini saya hanya seorang teknisi komputer, hari ini saya baru sebagai konsultan bidang keuangan dan seterusnya. Nah, hari ini kita akan belajar, kita akan unlock hal-hal tersebut agar kita bisa mengerti lebih jauh. Saya 11 tahun melayani sebagai building management. Ya. Panggilan saya apa? Panggilan saya adalah saya rindu agar setiap orang percaya itu dapat menemukan panggilannya, lalu menghidupi panggilannya, dan kemudian dia berbuah, berdampak di dalam panggilan hidupnya. Itu panggilan saya, Bapak Ibu Saudara. Tapi kenyataannya saya bahkan di gereja pun saya tidak menyentuh hal-hal rohani. Saya malah bekerja ataupun profesi saya sebagai building management selama 12 tahun. Tapi apa yang terjadi? Ingat statement yang tadi. Profesi Anda belum tentu panggilan Anda. Ya, saya building management. Tapi panggilan saya harus dinyatakan dalam profesi saya. Panggilan saya adalah menolong orang-orang untuk menemukan panggilannya, menghidupinya, dan berbuah dalam panggilannya. Apa yang saya lakukan? Selama saya melakukan profesi saya tidak lupa menyelipkan, memasukkan, mengambil topik tentang ini, tentang panggilan. Saya kasih contoh, ya, karena gedung gereja kita suka disewa oleh berbagai pihak. Salah satunya adalah gereja, atau mungkin dia sebuah perusahaan, misalnya sebuah bank yang ingin bikin Natalan korporat, kantornya dia pakai ruangan kita, dia hubungi saya sebagai building management, dan saya ngobrol-ngobrol. Karena dia mau acara Natal, berarti pasti yang datang Kristen, jadi panitianya pasti kurang lebih Kristen. Saya ngomongin
Saya ngobrol tentang sewa menyewa ruangan mungkin cuma setengah jam. Tapi selebihnya saya ngomong panjang lebar tentang panggilan. Bagaimana tinggal di mana, gerejanya di mana, bagaimana dengan pengajaran di sana, apakah sudah menemukan panggilan, saya bersaksi dan sebagainya. Saya punya banyak cerita ketika saya bertemu dengan orang-orang seperti ini yang datangnya dengan pintu gerbangnya, jalurnya adalah melalui sewa menyewa ruangan, tapi saya akhirnya bisa mendapatkan orang-orang ini dan akhirnya mereka tertarik dengan panggilan hidup. Salah satunya adalah seorang direktur yang kebetulan mampir lihat ruangan dan saya cerita ini, akhirnya dia berkata, "Pak, ada seminarnya enggak itu? Kalau ada saya mau ikut," katanya begitu. Nah, contoh lagi misalnya ada gereja yang pakai ruangan. Ya, kemudian saya cerita apakah gereja ini seperti apa, saya bertanya kepada gembalanya dan ternyata akhirnya saya diundang oleh gereja tersebut untuk menyampaikan tentang poin ini ataupun tentang calling. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah yang perlu kita ketahui secara lengkap. Mari kita akan lihat lebih dalam lagi. Ada 3 tingkatan di dalam panggilan. Yang pertama panggilan umum, kemudian ada panggilan khusus atau panggilan spesifik. Panggilan umum itu adalah panggilan yang general sifatnya. Kalau panggilan khusus itu panggilan yang spesifik sifatnya. Dan kemudian ada panggilan yang tertinggi yaitu panggilan yang unik, ya, di mana cuma Anda atau sedikit orang saja yang mencapai tempat ini. Karena itu sudah unik, begitu disebut namanya orang itu identik dengan panggilan tersebut. Dia sudah mencapai level unik. Saya kasih contoh. Panggilan umum itu adalah yang sangat umum sekali dalam kekristenan, misalnya panggilan untuk amanat agung, untuk kita memberitakan Injil dan menjadikan semua bangsa murid. Artinya kita melakukan penginjilan, menyampaikan kabar baik, dan menjadi pemurid bagi seseorang. Itu panggilan yang sangat umum, belum spesifik. Semua orang bisa melakukannya, memberitakan Injil dan memuridkan orang lain. Itu panggilan yang sangat umum. Ya, saya kasih contoh misalnya panggilan umum itu adalah yang tadi saya bicara tentang seorang tukang beca. Dia bisa memberitakan Injil, ya, di tempat dia sedang di atas becanya. Kemudian panggilan khusus atau spesifik adalah panggilan yang spesifik dalam satu bidang tertentu. Misalnya di bidang bisnis, di bidang pendidikan, bahkan di bidang gereja, teknologi dan lain-lain. Ada banyak orang yang berkecimpung di dunia ini dan dia melayani Tuhan. Ya, nah, misalnya saya kasih contoh, ada orang ataupun ada pemimpin yang punya kemampuan di bidang manajemen keuangan, ya, di bidang finance. Dia bisa melayani di gereja sebagai tim di departemen keuangan atau bahkan menjadi pemimpin departemen keuangan gereja, karena dia memang spesifiknya di situ. Atau ada seorang yang punya kemampuan ataupun skillnya adalah sebagai konsultan. Nah, dia bisa melayani di dalam gereja sebagai tim strategis dari gereja, satu gereja. Ya, itu contoh untuk orang-orang yang sudah memiliki panggilan yang lebih spesifik. Kemudian yang ketiga adalah yang unik, ya. Di mana unik ini dia sudah berbuah tetap dan juga dia sudah established, ya, dia sangat kuat dan dia sudah yakin akan ada di situ. Contohnya yang paling gampang Mother Teresa, ya. Albert Einstein, dia seorang Yahudi, ya. Bahkan contoh yang nyata di antara kita, saya tidak perlu sebut namanya, ada orang-orang yang sudah ada di dalam pelayanan yang sangat spesifik, ya, bahkan unik. Misalnya, ya, kita tahu ada orang satu pribadi yang sangat fokus dalam pelayanan atau melayani ODGJ, tahu ya? ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa, ya. Atau diantara kita juga kita tahu ada orang yang memang pelayanannya adalah khusus untuk orang-orang stres, ya, orang-orang stres. Jadi nggak tertarik sama orang waras, tertariknya sama orang yang nggak waras, Bapak Ibu Saudara, ya. Dan beliau ini sudah luar biasa, sudah menghidupi panggilannya berpuluh-puluh tahun, bahkan sudah menghasilkan buah. Tadi saya katakan orang yang di panggilan unik dia sudah berbuat tetap, sudah established, sudah mantap, ya. Nah, contoh lain lagi di antara kita ketahui ada
jemaat yang dulu setia sekali dan kemudian melayani dan sekarang telah menjadi pemimpin sebuah kegerakan yang melayani orang-orang ataupun penyandang disabilitas. Nah, itu adalah 3 tingkat dalam pelayanan. Pertanyaannya, saya sedang ada di mana sekarang? Saya sudah di level mana? Nah, tentu sebelum kita berkata ataupun Anda mengetahui hal tersebut, ada hal-hal yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, ya. Saya mau kasih contoh sedikit bagaimana sih sebenarnya Tuhan memanggil orang-orang di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab Tuhan memanggil banyak sekali orang untuk melakukan misinya Tuhan. Tuhan memberikan panggilan kepada orang-orang ini. Contohnya, ya, ada Musa, ada Esther, ada Rasul Paulus, bahkan Yesus sendiri. Nah, kita bisa lihat, kita bisa deteksi bagaimana sih sebenarnya Tuhan memanggil mereka. Ada dengan cara supranatural, ada juga dengan cara melalui pintu-pintu ataupun jalan-jalan yang terbuka, yang dibukakan oleh Tuhan. Ya, ada juga panggilan dari sejak lahir, ada. Ya, dan yang keempat yang paling banyak adalah kesadaran yang berkembang yang diperhadapkan pada kita. Nah, nanti di segmen berikutnya kita akan melihat apa indikasi untuk kita bisa mengenali panggilan kita secara sederhana. Saya kasih contoh Musa. Musa dipanggil oleh Musa dipanggil oleh Tuhan secara supranatural. Demikian juga Rasul Paulus. Kita tahu waktu Musa dipanggil ada peristiwa supranatural. Saudara bisa lihat di dalam Alkitab bahwa ketika itu Musa sedang pergi ke Gunung Horeb dan tiba-tiba dia melihat sebuah semak yang terbakar dengan api, tetapi semaknya itu tidak terbakar. Lalu dia berkata, baiklah aku menyimpang untuk melihat semak itu. Dan disitulah Tuhan memanggil dia. Tuhan memanggil Musa untuk membebaskan Israel. Telah kudengar, kata Tuhan, jeritan orang-orang Israel telah sampai ke telingaku. Oleh sebab itu aku mengutus kamu, pergilah kepada Fir'aun dan kamu akan membebaskan bangsa Israel. Itulah panggilan Tuhan secara supranatural. Pertanyaannya, apakah ada di antara saudara yang mengalami panggilan seperti ini? Mungkin saudara lagi naik motor, naik mobil, tiba-tiba melihat sesuatu asap atau bagaimana, itu supranatural. Kalau memang ada, puji Tuhan, ya. Misalnya lagi Paulus ketika dia dalam perjalanan menuju ke Damsyik habis menganiaya orang-orang Kristen, tiba-tiba Tuhan datang menampakkan diri dalam cahaya yang sangat menyilaukan dan Tuhan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu akhirnya terjadilah pembicaraan di situ dan Tuhan memanggil Paulus dengan melalui seorang murid Kristus yang namanya Ananias. Ya, Tuhan berkata, kamu pergi kepada Ananias. Tuhan bilang kepada Ananias agar Ananias menjumpai Paulus. Tuhan katakan bahwa Paulus ini akan aku jadikan orang untuk menyampaikan misiku, memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Nah, itu adalah panggilan-panggilan secara supranatural. Panggilan yang kedua contohnya adalah pintu-pintu yang terbuka atau ada jalan-jalan yang terbuka. Misalnya, saya kasih contoh adalah Esther, ya. Di dalam kitab Esther kita tahu cerita Esther bagaimana dia dari seorang yang biasa sampai akhirnya tiba-tiba dia bisa ada di lingkungan istana, ada kesempatan dari Mordekai pamannya untuk bisa ada akses ke istana, bahkan kemudian dia bisa mendapatkan kesempatan untuk istilahnya menjadi Miss Universe pada waktu itu. Dan di antara Miss Universe itu dia boleh dipilih oleh raja untuk menggantikan ratu yang sebelumnya dan akhirnya dia menjadi ratu. Ya, jadi ada pintu-pintu terbuka. Tetapi harus diingat bahwa pintu-pintu yang terbuka ini bukan sebagai ukuran kalau saya sudah sukses, sudah jadi orang hebat, berarti saya sudah mencapai panggilan. Bukan, karena panggilannya itu ada di sini. Ketika bangsa Israel mau dimusnahkan oleh kelompok-kelompok pada masa itu yang tidak senang dengan bangsa Israel, ya, Mordekai berkata kepada Esther, jangan engkau kira engkau satu-satunya orang Israel yang akan selamat karena engkau sebagai ratu. Ya, kira-kira bahasanya begitu. Jangan-jangan untuk maksud inilah, yaitu menyelamatkan bangsa Israel, engkau menjadi ratu. Ya, jadi
ketika kita dipanggil, kita ada di dalam sebuah panggilan, ada sebuah tanda yang bisa kita lihat, yaitu pintu-pintu ataupun jalan-jalan yang terbuka dengan gampangnya. Ya, tetapi bukan berarti wah saya dulu susah, sekarang hebat, bisa punya kerjaan, punya kendaraan, punya rumah, bahkan punya perusahaan, punya banyak perusahaan dan seterusnya. Tapi nggak punya misi apa-apa, ya tidak. Esther berkata, kalaupun aku harus mati, biarlah aku mati, katanya. Jadi dia ada di posisi sebagai ratu dengan sebuah panggilan. Tapi prosesnya itu pintunya sangat mudah. Boleh saya katakan grafiknya itu linear, bahkan terus meningkat tanpa hambatan, mulus, ya. Itu salah satu tanda. Tanda yang ketiga adalah panggilan sejak lahir, misalnya Yohanes Pembaptis. Jelas sekali. Mungkin ada banyak di antara kita yang waktu belum punya anak berdoa, Tuhan nanti kalau saya punya anak saya akan serahkan dia kepada Tuhan, saya pengen dia menjadi seorang yang mungkin memenangkan bangsa-bangsa dan sebagainya. Nah, anak itu sudah sejak lahir sudah dinasarkan atau bahkan sudah dinubuatkan. Mungkin ada di antara kita, di antara saudara yang pernah punya kisah seperti itu. Bisa juga. Dan yang terakhir yang paling banyak adalah kesadaran yang berkembang. Siapa contohnya? Kita ambil contoh Yusuf. Nah, kesadaran yang berkembang ini, kalau saudara tahu kisah tentang Yusuf, saudara akan melihat ada satu grafik yang sangat berbeda dengan Esther. Kalau Esther itu grafiknya linear dan terus menaik, nanjak, ya. Mulai dari dia bisa punya kesempatan, kemudian dia bisa terpilih menjadi salah satu kandidat Miss Universe sebagai ratu, dan kemudian sampai akhirnya jadi ratu, dan dia menghadap dengan tanpa mengikuti prosedur, dia tidak dihukum, padahal itu hukumannya adalah mati, tapi dia bisa terus melakukan itu. Tetapi dia berkata, ya, saya akan menempuh resiko ini demi bangsa Israel ini jangan sampai dimusnahkan. Ya, sekalipun aku harus mati. Lalu dia minta semua berpuasa. Nah, kalau Yusuf ini beda, Bapak Ibu. Ya, Yusuf itu adalah punya kesadaran yang berkembang. Perhatikan, Yusuf itu grafiknya naik turun, ya, naik turun. Jadi dia adalah seorang anak kesayangan di dalam keluarganya, di antara 12 anaknya, ya, keluarga saudara-saudaranya. Tetapi apa yang terjadi? Sudah bagus-bagus, sudah enak-enak jadi anak kesayangan, tiba-tiba masuk sumur. Ya, ada hal yang membuat dia mungkin nggak sama dengan impiannya. Kenapa? Karena Yusuf ini sudah diberitahukan dalam sebuah mimpi dia akan menjadi orang yang hebat, dia akan dipakai Tuhan luar biasa. Tapi kenyataannya kok dia masuk sumur? Bukan cuma masuk sumur, bahkan dia dijual menjadi budak. Ya, bahkan posisi dia sekarang lebih buruk daripada cuma masuk sumur aja. Karena budak pada waktu itu adalah suatu posisi yang sangat rendah, tidak ada lagi yang lebih rendah daripada itu. Nah, tapi pertanyaannya, Yusuf itu tetap berpegang kepada iman dan dia tetap berpegang kepada apa yang Tuhan janjikan. Ya, jadi orang seperti ini yang punya kesadaran untuk kesadaran dalam panggilan adalah mereka yang tidak melihat kenyataan dalam hidupnya yang tidak sesuai itu sebagai ukuran, tapi dia semakin sadar. Kenapa? Karena setelah itu kemudian ada lagi kesempatan untuk naik. Ya, dia bisa kemudian menjadi orang yang sangat dipercaya di dalam satu kerajaan. Kemudian apa yang terjadi? Sudah naik demikian hebat menjadi orang kepercayaan, dia mendapat fitnah. Ya, mendapatkan fitnah dan kemudian dia masuk penjara, turun lagi grafiknya. Di penjara kemudian dia tidak lemah, dia tetap percaya, dia punya kesadaran bahwa ini akan berkembang, ini adalah sebuah proses yang harus saya jalani. Kemudian dia menjadi orang yang pribadi yang menjadi kesayangan juru yang ada di penjara itu, ya. Dan seterusnya sampai dia akhirnya mencapai puncaknya, dia menjadi seorang yang sangat terkenal di dalam kerajaan dan kedudukan yang sangat tinggi, dan akhirnya panggilannya untuk menjadi berkat bagi bangsa Israel terwujud. Ya, dia bisa menggenapi. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian? Manakah di antara 4 hal ini atau 4 cara ini
ataupun 4 bagian indikasi Tuhan memanggil. Apakah secara supranatural, atau melalui pintu-pintu atau jalan-jalan yang dibukakan dalam hidupmu, atau memang panggilan sejak lahir, atau ada kesadaran yang berkembang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk lagi kepada segmen, yaitu bagaimana Tuhan memanggil saya secara pribadi. Di sini saya akan menyampaikan 3 indikator yang sederhana supaya Bapak Ibu Saudara bisa tahu, bisa mendeteksi panggilan hidupmu. Ya, 3 hal ini adalah pain, passion, dan love. Ya, pain, passion, dan love. Saya singkat dengan Papa Love. Ya, kalau gereja kita kan Abba Love, ya, bukan Mama Love, Abba Love. Tetapi kalau mau mendeteksi panggilan, pakainya Papa Love. Pain, passion, dan love. Apakah 3 hal itu? Mari kita lihat. Pain. Pain itu adalah suatu rasa sakit, suatu beban di hati, suatu ketidakpuasan, suatu hati kondisi yang terenyuh, gundah, terpukul, tidak puas, atau merasa kecewa terhadap sesuatu hal, ya, gregetan atas satu kondisi tertentu. Itu adalah pain yang ada di dalam hidup kita, yang bisa menjadi satu tanda jangan-jangan engkau, saya, dan saudara dipanggil di area tersebut. Saya kasih contoh. Saya memang punya pelayanan yang sangat saya utamakan dalam hidup saya, yaitu pelayanan calling driven life ini, menolong orang-orang agar menemukan panggilan. Tetapi ada satu sisi yang belum saya utak-atik, adalah saya itu paling pain, paling punya beban, punya rasa sakit yang di dalam hati, tidak puas, terenyuh, gundah gulana, rasanya seperti terpukul, teriris-iris kalau melihat anak kecil menderita. Saya paling gak bisa melihat anak kecil menderita. Saya kasih contoh, beberapa kali di jalan, dalam perjalanan saya kemana, khususnya ke kantor atau pulang atau kemana, saya pernah mengalami beberapa hal yang berhubungan dengan anak kecil. Contoh, satu hari di Jalan Kelapa Nias, kan pinggir kali ya, saya menuju ke KTC dari Harapan Indah. Di situ saya melihat ada seorang anak pemulung, ya, beserta dengan orang tuanya, mungkin bapaknya atau ibunya. Anak pemulung itu ada di luar gerobak. Dia umurnya sekitar 2 tahun atau 2 tahun setengah, masih kecil, ya, tidak pakai baju, cuma pakai celana, badannya agak gemuk, tapi hitam kotor. Dia sedang ngapain, saudara? Dia sedang pegang kaleng minuman, ya, mungkin merek tertentu, ya, minuman soda, dan kemudian dia membayangkan itu sebagai kapal-kapalan, saudara. Waktu saya lewat di situ, saya berhenti dan saya menangis, saudara. Saya menangis. Di tengah-tengah anak saya pada waktu itu masih kecil, bisa main di time zone, punya PlayStation, ya, punya segala macam mainan, remote control. Ada anak pinggir jalan nggak pakai baju, kotor, dekil, ya, main kapal-kapalan dengan sebuah kaleng penyok. Wah, saya sangat sedih, saudara. Saya sangat terenyuh. Nah, ini adalah sebuah tanda, saudara. Jangan-jangan ini adalah panggilan saya untuk menolong orang-orang atau anak-anak kecil yang terabaikan, ya. Terus ada lagi, saya pernah lagi, saudara, waktu naik motor, saya ngelihat ada anak kecil lagi dikejar-kejar sama orang dewasa. Anaknya kayak gitu tadi, cuman udah bisa lari gitu, ya. Lari-lari dikejar-kejar, teriak-teriakan. Saya berhenti loh, saudara. Saya berhenti, kemudian saya hadang. Ternyata yang kejar itu orang tuanya dia, saudara. Ya, saya nggak bisa ngelihat anak kecil menderita, disakiti, bawa-bawa entah kayu atau sapu. Saya berhenti, saya stop, saya turun, saya tahan. Ternyata itu anaknya dia, ya. Kalau udah anaknya dia, urusan dia lah, ya, bukan urusan saya lagi. Tapi di poin ini, this point, saya merasakan sesuatu, ya. Ini adalah sesuatu yang Tuhan taruh pain di dalam hati saya. Dan yang terkait dengan panggilan saya adalah begini. Kalau saya bertemu dengan hamba Tuhan yang datang ke gereja kita, baik mau sewa ruangan atau lagi pakai ruangan, saya sering ajak ngobrol pendeta-pendeta ini, gembala-gembala ini. Yang saya tanyakan bukan, Pak, di situ udah pakai OHP udah pakai proyektor belum? Atau masih pakai OHP? Kadang-kadang ketemu orang dari desa, ya, gembala.
Atau saya tanya jumlah jemaatnya berapa, bukan. Tapi yang saya tanyakan adalah, Bapak sudah berapa lama mengembalakan? Wah, mereka jawabnya 20 tahun, 30 tahun. Berapa jemaat Bapak di situ? Ya, jawabannya adalah 10 kakak, 12 kakak, ya. Terus kemudian bagaimana jemaat, apakah ada visi misi dan sebagainya. Kalau saya mendapatkan jawaban-jawaban yang tidak artinya tidak sesuai, saya melihat bahwa ini tidak dijalankan dengan sebuah panggilan yang kuat, saya sangat sedih, ya. Atau saya pergi ke sebuah gereja ya yang hebat, saya tidak tertarik dengan sound systemnya, saya tidak tertarik dengan musiknya, saya tidak tertarik dengan teknologinya, gedungnya dan sebagainya, saya tidak tertarik. Saya hanya tertarik kepada apakah gembalanya menjalankan ini dengan sebuah panggilan yang jelas. Itu concern saya. Itu ketidakpuasan saya. Baik, yang kedua, kita akan melihat yang namanya passion sekarang. Passion adalah sebuah gairah, dorongan yang kuat. Saking kuatnya itu akan menjadi satu semangat yang menggebu-gebu, yang membuat Anda punya fokus, tidak tergoyahkan, dan itu menjadi satu trending topik dalam hidupmu selama-lamanya. Saya kasih contoh, saya kalau ketemu siapapun yang tadi saya cerita, topik saya cuma satu, panggilan hidup, tujuan hidup. Saya selalu memastikan apakah engkau mempunyai panggilan hidup yang jelas, punya tujuan hidup yang jelas. Saya sangat semangat sekali kalau diajak bicara tentang topik ini, tentang bagaimana seseorang menemukan panggilannya, tentang bagaimana seorang sadar bahwa dia akan dipakai Tuhan untuk satu bidang tertentu. Itu adalah satu topik yang nggak pernah membosankan bagi saya. Ya, itu adalah ciri-ciri passion saya ataupun seseorang di dalam satu bidang tertentu. Ya, dan yang terakhir adalah love, ya, atau suatu kecintaan yang sangat besar. Ya, bahkan dia bisa mengalahkan tantangan, ya, dia akan tetap maju, dia tidak akan pernah mundur alias pantang mundur, dia punya daya tahan yang sangat kuat di dalam bidang tersebut. Ya, meskipun dia dalam melayani hal tersebut ataupun fokus pada bidang tersebut, dia nggak ada yang support, ya, sudah lama tapi kok rasanya tidak berkembang seperti Yusuf tadi, ya, ntar naik, ntar turun, ntar naik, ntar turun, bener apa enggak? Tapi karena cintanya dia tidak pernah tinggalkan pelayanan ini, ya. Bahkan dia berani swadaya sendiri, berkorban sendiri, tidak ada yang support. Ini adalah yang namanya love. Ada suatu kecintaan yang menggebu-gebu yang membuat dia terus bertahan. Padahal mungkin banyak tantangan, tidak ada reaksi dari orang sekitar, tidak ada dukungan, tidak ada support. Tapi karena cintanya, dia tetap setia pada bidang pelayanan itu atau pada bidang tersebut. Nah, ini adalah contoh ataupun salah satu bagian-bagian dari 3 hal cara sederhana mendeteksi panggilan. Tentu ada cara-cara lain, ada hal-hal lain yang kita bisa pakai selain menggunakan Papa Love ini. Pain, passion, dan love. Ya, misalnya dengan sign, ya, SIGN, sign, ya, di mana ada small success, kemudian kita bisa cek impact-nya seperti apa, growth-nya seperti apa, apakah need address yang dia lakukan itu telah menjawab kebutuhan, dan juga ada skema shape, ya, SHAPE yang kita bisa pakai. Jadi ada banyak, tetapi Papa Love, Pain, Passion, Love ini adalah indikator paling sederhana untuk saudara bisa mendeteksi panggilan saudara. Baik, saya akan berhenti dulu sementara di sini. Mungkin ada di antara saudara yang ingin bertanya, ya, di kolom chat ada yang sudah bertanya. Pertanyaan dari @Oscar Wirawan, ya, Pak Oscar, selamat sore. Cara Tuhan memanggil apakah bisa mix 1 dan 2, 1 dan 3, atau 2 dan 4? Pertanyaan yang bagus sekali. 1 saja sudah bisa kita jadikan satu ukuran ataupun satu tanda untuk kita ada di dalam satu bidang tertentu. Tetapi apalagi kalau ada lebih dari 1, tentunya itu akan semakin menguatkan, ya. Begitu jawabannya Pak Oscar. Jadi apalagi bisa ada 2, bisa mix dan sebagainya. Yang penting kita tahu
seperti apa panggilan itu, dan kita bisa mendeteksinya dari perasaan-perasaan tadi, ya. Bahkan kita bisa terus mengkonfirmasinya lewat metode-metode lain seperti sign yang saya sebutkan tadi dan shape. Baik, apakah di antara saudara ada yang ingin join screen dengan saya? Request untuk bisa bergabung. Ini ada Ibu Magdalena ya. Ibu Magdalena Handroho. Apakah mau join screen dengan saya? Iya, tadi sempat menekan request ya. Baik, sekarang saya undang sekali lagi siapa yang ingin bisa sharing bersama dengan saya. Mungkin saudara ingin menanggapi sesuatu atau mau cerita pengalaman. Saudara bisa klik tombol di bawah itu, ada gambar seperti kamera, ada tanda plusnya, bisa dipencet dan nanti Bapak Ibu bisa join screen dengan saya. Kita ngobrol bareng di sini sebelum saya masuk ke segmen yang berikutnya, yaitu tentang sebuah misi ya, di mana saya akan menyampaikan domain-domain. Baik, apakah ada di antara teman-teman saudara-saudara yang mau join screen dengan saya? Kalau tidak, saya akan coba jawab pertanyaan yang sudah masuk ya dari akun @inggop_setiawan. Apa dampak buat seseorang jika ia tidak mengetahui dan menghidupi panggilannya? Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali, karena pertanyaan ini akan mengingatkan saya kepada sebuah statement yang ditulis oleh almarhum hambanya Myles Monroe. Tragedi terbesar dalam hidup adalah bukannya kematian, tetapi sukses atau berhasil tetapi di bidang yang salah. Jadi apa dampaknya bagi seseorang jika dia tidak mengetahui? Tragedi. Ya, dosa dalam bahasa aslinya yaitu hamartia itu adalah artinya miss target. Tidak sesuai, tidak mencapai sasaran. Ya. Karena Tuhan memanggil kita, nanti di bagian akhir saya akan ada poin yang akan saya sampaikan. Semua orang diciptakan, di bagian kesimpulannya saya sampaikan bahwa semua orang diciptakan oleh Tuhan tentu dengan sebuah misi. Oleh sebab itu kita perlu tahu misi kita atau panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa ini menjadi sulit? Kenapa ini menjadi susah? Karena cara berpikir kita terlalu berat. Ya, saya kasih contoh nanti dalam episode lain waktu. Ya, di dalam Calling Driven Life Series saya akan menyampaikan satu topik judulnya Miss Call, panggilan tak terjawab. Di situ saya akan menyampaikan bahwa kita ini kadang-kadang melihat panggilan itu sepertinya sesuatu yang besar, susah, butuh waktu dan sebagainya. Padahal sesederhana itu. Ingat, tadi saya katakan bahwa profesi Anda belum tentu memang sesuai ataupun relate dengan panggilan Anda. Tapi panggilan Anda itu harus bisa dinyatakan di dalam setiap profesi Anda apapun itu. Artinya Anda perlu menemukan panggilan. Setelah itu Anda melakukannya di dalam profesi Anda. Nah, menemukan panggilan caranya seperti apa? Itulah sebabnya hari ini kita ada, dan ada sebuah unit pelayanan yang namanya Calling Driven Life yang Bapak Ibu bisa hubungi nanti via chat. Ya, saya sampaikan. Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih dalam atau ingin dilayani di dalam pelayanan Calling Driven Life untuk menemukan panggilan, potensi, personality saudara, saudara bisa menghubungi baik DM di akun ini ataupun email ke calldrive579@gmail.com. Ya, Bapak Ibu bisa menghubungi tim kami di baik DM melalui Instagram ini ataupun email ke calldrive579@gmail.com. Nanti kita bisa akan bantu, karena di situ jangan lupa Bapak Ibu juga tetap stay di dalam akun gereja lokal kita yaitu @abalok.ktc_jgc untuk mendapatkan update. Mungkin satu waktu kami akan membuat satu seminar ataupun kelas yang saya beri nama dengan Mission Journey. Ya, mission journey itu adalah bagaimana kita membuat mission statement, kita mengerti tentang panggilan kita dan kita mulai membuatnya menjadi goal setting dan seterusnya. Ya, begitu jawaban saya Pak Ingop. Terima kasih telah mengingatkan saya juga. Baik,
Apakah ini sudah ada yang request nih? Baik nih. Oke, ada 2 ya. Saya coba panggil Ibu Magdalena yang tadi ya. Ibu Magdalena memang ingin join screen dengan saya. Oke. Iya, sedang loading ya, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Pak Ingop atas pertanyaannya ya, terima kasih kembali. Baik. Rupanya ada gangguan. Oke, saya akan melanjutkan ya, kita akan ngobrol via chat. Yang berikutnya saya akan menyampaikan tentang di sisa waktu yang sekitar tinggal 10 menit atau 12 menit ini tentang sebuah misi. Saudara, ini berbicara tentang 7 domain ataupun 7 gunung yang akan dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan, bagi kerajaan Allah. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 21 dikatakan demikian Bapak Ibu Saudara, Kristus itu harus tinggal di sorga. Hari ini Kristus tinggal di sorga. Sampai kapan? Dikatakan sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi Kristus itu harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Pertanyaannya, segala sesuatu yang harus dipulihkan itu apa? Tentu ada banyak sekali. Hamba-hamba Tuhan ya dari internasional telah sepakat ya, juga beberapa gereja-gereja lokal, kami semua sepakat termasuk Abalok untuk mengusung 7 domain ataupun 7 gunung yang akan kita menangkan, yang akan dipulihkan ya bagi Tuhan. Nah, 7 domain itu adalah, terima kasih Pak Budi Setiawan, penatua kita telah membuat menjadi singkatan yang sangat mudah, yaitu A, B, C, D, E, F, G. Ya, 7 bidang yang akan kita menangkan bagi Tuhan. Mari kita bahas dengan singkat sedikit-sedikit satu persatu. Ya, yang pertama A. A itu adalah arts, art atau seni. Ya, itu tentang entertainment, bidang-bidang yang terkait dengan entertainment, bidang-bidang yang terkait dengan culture, budaya, dan sejenisnya. Kemudian B itu adalah bisnis, ya, bidang-bidang yang terkait dengan marketplace, profesional, work, bekerja, karyawan, ya, melakukan aktivitas sebagai seorang karyawan dan sebagainya yang terkait dengan dunia bisnis. Dan yang C itu adalah church, ya, bidang-bidang yang terkait dengan religion, kepercayaan, spiritual, iman, kepercayaan, dan juga hal-hal yang pelayanan dan seterusnya. Kemudian yang D-nya adalah digital, ya, terkait dengan bidang-bidang media, communication, dan lain sebagainya. Sedangkan yang E itu adalah education. Education itu adalah terkait bidang-bidang science, teknologi, dan hal-hal yang seperti itu. Kemudian F-nya adalah family, ya. Family adalah sebuah bidang, ya, sebuah domain yang terkait dengan sosial, community, termasuk health di dalamnya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah G, itu adalah government, ya, terkait ataupun bidang-bidang domain yang terkait dengan politik, law, hukum, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa lihat di dalam chat dibantu oleh tim kita. Nah, bagaimana wujud nyata 7 domain ini di dalam gereja lokal kita? Saya coba menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, apakah kita ini sebenarnya ada di bagian-bagian ataupun apakah unit-unit pelayanan di dalam gereja lokal kita terkait dengan 7 domain ini. Mari kita lihat satu persatu, ya, hubungan antara unit pelayanan kita dengan 7 domain ini. Saya kasih contoh misalnya untuk dunia bisnis, art dulu, ya, art, yaitu entertainment, culture, dan sebagainya. Di arts itu kita pasti kenal ada namanya The Art Beats, ya, kumpulan teman-teman yang punya seni peran yang bisa
memberkati lewat dunia perannya. Lah kita suka lihat ya, waktu Natal, waktu ada pentas-pentas tertentu itu sangat memberkati. Itulah dunia art ya. Ada wadahnya namanya The Art Beat. Dunia bisnis bagaimana? Wow, paling banyak nih. Ya, di sini ada pelayanan namanya Kingdom Transformer Community. Ya, 2 minggu lagi teman-teman dari Kingdom Transformer Community 2 Sabtu lagi akan menyampaikan satu topik yang terkait dengan dunia bisnis dan profesional. Di bidang church, tentu banyak sekali. Ada unit pelayanan ibadah raya, saudara bisa bergabung di situ. Ya, saudara bisa menjadi tim pengajaran, penggembalaan dan seterusnya. Banyak sekali unit-unit pelayanan yang ada di situ. Bagaimana dengan digital, media dan communication? Ya, saya mengundang Bapak Ibu sekalian bergabung dengan saya. Saya kebetulan seorang koordinator dari pelayanan media di Abalov KTC JGC. Ya, saudara saya undang bergabung di dalam tim Abaling Digital, ya, milik bersama Abalov KTC JGC. Ada dunia media di kita. Education bagaimana? Ya, saudara bisa bergabung ya, belajar di departemen pengajaran, bisa ada bersama-sama di dalam tim sebagai trainer, ya, kemudian menjadi seorang pemurid, ya, itu adalah domainnya education. Ya, saudara bisa jadi guru mengajar kalau memang panggilannya adalah sebagai guru, mengajar di bimbel yang ada di pelayanan kita di Sukapura sana. Bisa, ada tersedia. Family, ada parenting, ada pelayanan marriage forever, ada KEGA, saudara bisa menjadi PKS, bisa menjadi gembala grup goes community. Ya, itu juga berbentuk komunitas. Saudara bisa berfungsi, berperan di situ. Nah, government bagaimana? Yang G nih, government. Di mana para lawyer? Apakah di sini ada para lawyers ataupun orang-orang yang berkaitan dengan hukum dan pemerintahan? Ya, kalau nggak ada, ya bisa belajar dari jemaat Mawar Saron punya LBH Mawar Saron. Ya, akankah kita membuat LBH yang namanya Abad Truth? Ya, mungkin kita bisa bikin, saudara yang para lawyers bisa kumpul, ya, bikin LBH namanya Abad Truth, LBH Abad Truth, ya. Tapi saudara bisa menjadi RT, bisa menjadi RW, ya. Masih ingat tukang becak tadi? Bapak punya cita-cita, punya apa cita-citanya? Saya mau jadi tokoh masyarakat. Dan ternyata dia adalah pernah menjadi seorang RT, ya. Ada banyak sekali yang kita bisa berperan di sana, di dalamnya. Nah, saya ingin ngobrol lagi. Oke, Ibu Magda tadi kepencet, baik, tidak mengapa, kita akan lanjutkan kembali. Nah, kalau ada yang ingin join screen dengan saya, masih ada kesempatan sedikit ya. Oke, saya akan sampaikan untuk bagian yang terakhir. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah saya sampaikan A, B, C, D, F, G tadi, saya mau tanya, tolong ketik di chat ya, tolong ya. Pertanyaan saya nih, kebanyakan orang pada umumnya, itu ada di domain apa? Ini dulu dijawab. Dari domain 7 itu, kalau saudara perhatikan, orang kebanyakan itu ada di domain mana sekarang? Apakah di art, bisnis, church? Orang kebanyakan ya. Apakah di digital, media, apakah di education? Di mana? Coba silakan kirimkan tanggapannya. Pertanyaan saya adalah kebanyakan orang pada umumnya ada di domain mana? Silakan ketik di kolom chat, saya ingin tahu pendapat saudara. Pak Daniel Prasetyo mengatakan ada di dunia bisnis. Deli mengatakan ada di dunia bisnis. Saya setuju, karena memang banyak sekali orang semua ada di dunia bisnis. Ya, tapi pertanyaannya berikutnya adalah, tolong dijawab di dalam kolom chat. Orang Kristen sekarang paling banyak ada di mana? Orang Kristen paling banyak di mana? Ini di dunia bisnis, ini jawaban mungkin dari pertanyaan sebelumnya kah? Atau yang pertanyaan kedua? Saya ulang ya, pertanyaan kedua, tolong dijawab. Orang Kristen kebanyakan ada di domain apa sekarang? Apakah di art? Apakah di bisnis? Apakah di church, pelayanan? Apakah di digital media? Apakah di government atau di mana? Ini semua jawabannya banyak di bisnis. Ya, mungkin orang Kristen juga hari ini banyak sekali di dunia bisnis, ya kan? Tapi banyak juga di dunia pelayanan, ya. Selain di dunia bisnis, dia ada di dunia pelayanan. Nah, ini pertanyaan paling kritis. Tolong dijawab.
orang Kristen paling sedikit ada di domain apa? Dari A, B, C, D, E, F, G, silakan saudara ketik. Yang paling sedikit ya, ada di dunia church. Apakah begitu yang dimaksud Pak Daniel? Orang Kristen paling sedikit ada di area mana, di domain mana? Kalau mungkin jawaban dari Pak Daniel mungkin ya dimaksud adalah untuk jawaban atas pertanyaan orang Kristen paling banyak di mana, church mungkin ya. Ibu Dewi menyampaikan bahwa paling banyak ada di paling sedikit ya. Orang Kristen paling sedikit ada di digital media. Mungkin bisa. Ada lagi yang lebih sedikit lagi, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu perhatikan. Ya. Baik. Silakan, satu orang lagi boleh memberikan respon. Orang Kristen paling sedikit ada di mana? Menurut pengamatan saudara ya, bebas ya. Saya juga punya pengamatan. Nah, Bapak Ibu, dari A, B, C, D, F, G, saya melihat bahwa orang Kristen paling sedikit kurang berdampak itu di bidang, ini ada yang jawab ya, government. Iya, saya setuju sekali ya. Orang Kristen menurut saya paling sedikit ada di bidang government dan pemerintahan. Di art juga begitu. Ya, memang masih sedikit artis-artis ya, tapi puji Tuhan ada satu gereja yang isinya banyak artis, puji Tuhan. Tapi di dunia government itu paling sedikit. Kita baru punya satu orang Kristen yang fenomenal, tetapi harus masuk penjara. Ya, padahal dia sudah cukup bagus dalam memimpin, menunjukkan kebenaran. Ya, tetapi terganjal beberapa kasus. Habis itu nggak ada lagi, saudara. Ya, nah apakah saudara hari ini terpanggil ya untuk ada di dunia government? Kalau engkau terpanggil di dunia government, berangkat saudara, jangan ditahan-tahan. Ya, nah saudara, sisa waktu saya ingin closing dengan menyampaikan satu informasi ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah berkontribusi dalam chat. Bapak Ibu, untuk bisa mengenal ini, mengetahui tentu tidak bisa dengan 1 jam di kelas ataupun di sharing ini. Ada banyak hal yang saudara bisa lakukan. Sebagai contoh, Bapak Ibu bisa mengenal grouping-grouping di dalam domain. Apa itu grouping di dalam domain? Grouping di dalam domain adalah saudara bahwa ketika saudara punya panggilan terhadap hal tertentu, Bapak Ibu saudara bisa mengeceknya, ada di grup mana, ada di grouping yang apa. Contoh ya, ada group of people atau group of community, grup sosial ya. Ada group of age, ini tertariknya pada orang kelompok usia berapa. Tertariknya group of people atau community atau status sosial yang bagaimana ya. Ada topik atau domain atau isu apa ketertarikannya ya. Nah, saya kasih contoh ya. Misalnya ada orang tertarik, tapi dia tertariknya pada kelompok usia tertentu ya, misalnya bayi saja atau anak saja, anak-anak, remaja, dewasa atau usia lanjut ya. Ada group of age-nya ya. Mungkin ada orang tertariknya sama anak-anak atau bayi, tidak tertarik sama orang dewasanya, hanya anak-anaknya saja. Ada lagi grupnya adalah kelompok status sosialnya. Misalnya melayani single person atau tertariknya sama single parent saja, atau disadvantaged people, orang-orang yang kurang beruntung atau orang-orang yang terabaikan ya. Ada yang punya panggilan domainnya maunya kelompok orangnya statusnya adalah para pemimpin ya, pemimpin gereja misalnya. Dan juga mungkin suku-suku tertentu atau penyandang disabilitas dan sebagainya. Bahkan ada kelompok-kelompok bidang, group of issues atau topik ya, misalnya politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, topik tentang korupsi dan sebagainya. Ya, bahkan ketika Anda buka internet, apa yang Anda buka pertama kali jangan-jangan itu adalah isu yang selalu Anda rindukan untuk dibereskan. Itu bisa menjadi satu tanda. Saya kasih contoh, misalnya ada orang yang group of people-nya adalah disadvantaged sosial, orang-orang kurang beruntung, terabaikan. Ya, tapi group of age-nya adalah anak-anak. Dia hanya mau menolong anak-anak yang kurang beruntung, ya, atau anak-anak yang terabaikan, yang orang tuanya nggak tertarik dia. Dia tertariknya sama sedihnya, pain-nya sama anak-anak yang kurang beruntung. Ya, isunya atau topiknya adalah banyak kan. Misal apakah makanan, kesehatan, enggak, dia pengasuhan misalnya. Oleh sebab itu dia belajar apa? Dia ministrinya nanti adalah family.
Ya, domainnya adalah family, yaitu parenting. Dia kumpulin anak-anak. Tukang beca bisa nggak punya panggilan gitu? Bisa. Seorang tukang beca yang group people-nya adalah disadvantaged sosial karena dia sendiri orang yang terabaikan, ya dia punya hati yang bisa merasakan. Kemudian group of age-nya adalah anak-anak, usia anak-anak yang dia tertarik. Ya, kemudian isu topiknya adalah pengasuhan. Dia lihat banyak anak-anak yang di sekolah dia jemput langganan, ya sampai di rumah dia belum makan, nggak keurus dan sebagainya dan sebagainya. Dia punya pain di situ. Ya, tukang beca ini punya pain, dia punya passion di situ, bahkan dia punya love di situ. Dia bisa berbuat sesuatu. Ya, mungkin dia ngasih brosur, ibu, ini ada seminar parenting nih di Abalov. Coba ikut Zoom, ke link Zoom, bagaimana cara mendidik anak. Dia bisa melakukan itu loh Bapak Ibu Saudara. Dan apalagi saudara, banyak sekali kesempatan yang saudara bisa lakukan. Baik, ini adalah penghujung acara. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari apa yang kita bicarakan hari ini. Yang pertama saudara, Tuhan menciptakan segala sesuatu itu dengan potensi. Tuhan menciptakan saudara dan saya dengan sebuah potensi. Kenapa? Karena Tuhan memanggil saudara, mengutus saudara, mengirim saudara ke dunia dengan satu misi, yaitu panggilan. Ya, saya kasih contoh. Kenapa burung bisa terbang? Karena Tuhan menciptakan sesuatu itu sudah dengan potensi tertentu. Burung bisa terbang, ikan bisa menyelam, ya. Apalagi saudara dan saya. Pasti lebih daripada sekedar apa yang saudara lakukan hari ini. Yang kedua, kesimpulan hari ini adalah banyak cara untuk mengenali panggilan. Tetapi banyak orang yang mengabaikannya. Bahkan dia hanya menjalani hidup tanpa panggilan. Gimana caranya? Harus bagaimana? What next? Kenali mulai dari sekarang. Mulailah menyatakannya di dalam profesi. Setelah engkau tahu, ya, mulailah melakukannya, baik itu profesinya secara umum, spesifik, maupun secara unik. Baik, itu yang saya sharingkan hari ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu Saudara. Kita akan mengakhiri pertemuan kita. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah bersama-sama sampai hari ini, sampai jam ini, untuk bisa terus bersama-sama dan kemudian mendapatkan satu pencerahan. Baik. Bapak Ibu, kalau ingin berkomunikasi dengan tim pelayanan CDR, silakan. Sekali lagi saya ingatkan melalui DM ataupun email di calldrive579@gmail.com. Ya, Bapak Ibu jangan lupa untuk tetap setia follow dan terus lihat notifikasi dari akun Instagram kami supaya mendapatkan update-update. Siapa tahu nanti ada seminar atau kelas yang terkait dengan panggilan dan terkait dengan topik-topik lainnya. Stay tune di dalam Instagram akun ini, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian mungkin kita akan segera berakhir, tetapi sebelum menutup saya ingin menyampaikan bahwa Sabtu depan kita masih di dalam Calling Driven Life Series, yaitu dengan tema mengukur potensi, mengukir prestasi. Ini bicara tentang 5 langkah memulai hingga menggenapi panggilan Tuhan. Bersama Bapak Oscar Wirawan. Beliau fokus di life skill coach. Jangan lupa Sabtu depan jam 5 sore sampai jam 6 sore tanggal 12 Juni 2021. Ya, demikian hari ini saya Budiarto, tuan rumah Abah Talk, sekaligus hari ini menjadi narasumber. Saya mohon diri dari layar Anda dan kita ketemu kembali Sabtu depan. Tuhan memberkati. Shalom.